Selamat pagi Kak. Ketemu lagi nih. Subscribe jangan lupa pastinya. Tidak ada satu orang pun di dalam seluruh istana kekaisaran, juga tidak ada tanda-tanda kehidupan. Itu benar-benar sunyi. Yang Ye dan An Nanjing mengerutkan kening saat mereka berdiri di tangga batu di luar istana. Hati-hati, dia berkata dengan suara rendah, sepertinya ada yang salah. Yang Ye mengangguk sebagai jawaban, dan kemudian keduanya melintas ke istana. Ada satu orang yang duduk di atas tahta, dan itu adalah Kaisar Han. Rambut Kaisar Han acak-acakan, matanya benar-benar merah, dan dia tampak sangat galak. Yang Ye, apa kau tahu mengapa leluhur pendiri Sekte Pedang tidak menghancurkan kekaisaranku bertahun-tahun yang lalu, tanya Kaisar Han. Yang Ye berkata, saya tidak tertarik. Energi yang dalam di dalam dirinya melonjak saat dia berbicara. Kaisar Han menunjukkan senyuman buas saat dia berkata, karena dia tidak berani. Haha, Anda tidak percaya saya, kan ya, dia tidak berani. Dia tidak tertandingi di seluruh benua pada saat itu, tetapi dia tidak berani memusnahkan kekaisaran Han yang mulia. Apa kamu tahu kenapa? Karena ada seseorang yang bahkan dia takuti di dalam kekaisaranku. Jika itu benar, maka kerajaanmu tidak akan berkurang menjadi seperti itu, kata Yang Ye. Kaisar Han berdiri, dan kemudian sosoknya melintas dan tiba di hadapan Yang Ye. Dia memberi ketukan ringan pada lantai batu kapur yang seperti cermin dengan kaki kanannya dan berkata, ada seseorang di bawah sini, dan dia pernah membunuh beberapa lusin orang suci di benua itu sendirian. Dia hampir menghancurkan seluruh benua. Pada akhirnya, dia disegel oleh leluhur dari kekaisaran Han yang mulia, dan hanya darah seseorang dari keluarga kerajaan dari kerajaan Han yang mulia yang mampu membuka segel. Gemuruh. Tiba-tiba, seluruh istana mulai bergemuruh hebat, dan tanah mulai bergerak naik turun seperti ombak. Mata Yang Ye sedikit menyipit. Dia meraih tangan An Nanjing dan keluar dari istana. Sementara itu, keduanya mengungkapkan ekspresi yang sangat serius. Energi mendalam di dalam pria berjubah abu-abu yang berdiri jauh di kejauhan mulai melonjak, dan dia berbicara dengan lembut, dia akhirnya keluar. WHO, tanya Yin Xuaner. Pria berjubah abu-abu itu menjawab dengan suara rendah, seorang ahli yang datang dari dunia yang sama dengan Profounder yang menantang, namun bukanlah Profounder yang menantang. Penyelenggara dalam bahaya. Hati Yin Xuan bergetar karena dia merasakan beban dalam nada pria berjubah abu-abu itu, dan ada jejak ketakutan di sana juga. Hahaha, tawa hiruk pikuk Kaisar Han bergema dari dalam istana, dan dia berkata, Yang Ye, bukankah kamu ingin memusnahkan keluarga kerajaan dari kekaisaran Han yang mulia? Tidak perlu itu karena semua anggota keluarga kerajaan kekaisaranku telah mengambil nyawanya sendiri. Hahaha, kekaisaran Han yang agung dan darah klan Luoku tidak akan ada lagi di benua ini mulai hari ini dan seterusnya. Tapi tidak apa-apa karena kamu, wilayah selatan, dan seluruh benua akan terkubur bersama kami. Ledakan besar bergema segera setelah dia selesai tertawa, dan kemudian seluruh istana runtuh. Sesaat kemudian, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tanah di sekitar Yang Ye dan An Nanjing tiba-tiba mulai bergetar. Itu tidak hanya di sekitar istana kekaisaran, bahkan seluruh ibu kota bergetar hebat. Banyak orang menatap ke arah istana kekaisaran dengan kaget. Retak. Sebuah lubang tiba-tiba retak di atas tanah lebih dari 30 meter dari Yang Ye dan An Nanjing, dan kemudian perlahan-lahan bertambah besar hingga lebarnya lebih dari 1 kilometer. Huf-huf. Suara nafas tiba-tiba bergema dari bawah. Mata Yang Ye menyipit saat dia memegang tangan An Nanjing dengan erat. Pada saat yang sama, Stone of Suppression muncul di hadapannya. Dia tidak ragu bahwa ahli yang tak tertandingi disegel di bawah kekaisaran Han yang mulia. Sementara itu, Penatuamu muncul di hadapan mereka. Pada saat ini, Penatuamu memiliki ekspresi yang sangat serius di wajahnya, dan dia menatap ke lubang saat dia berkata, saya tidak pernah menyangka bahwa seorang ahli yang setidaknya di Saint Realm disegel di sini di benua. Saint Realm, ekspresi Yang Ye berubah, dan dia berkata, Eldermu, orang di bawah sana adalah seorang ahli Saint Realm. Penatuamu menggelengkan kepalanya dan berkata, auranya tidak ada di alam setengah Saint, tapi juga tidak di alam suci. Dengan kata lain, dia pasti ahli Saint Realm di masa lalu. Namun sekarang, tidak ada quintessence Valet energi di seluruh benua dan ditambah dengan fakta bahwa dia telah disegel di sini begitu lama, tidak mungkin baginya untuk tetap berada di Saint Realm. Aku masih bisa membunuhmu meski aku tidak berada di Saint Realm. Sebuah suara bergema dari bawah tanah, bukan hanya kamu, segala sesuatu di seluruh dunia ini harus mati.
Penatua Mu berkata, kamu tidak bisa membunuhku. Kami hanya mampu melukai satu sama lain paling banyak. Saya kira itu adalah para ahli dari surga luar dan nenek moyang dari klan Luo yang menyegel Anda di sini. Tidak ada gunanya kita melukai satu sama lain di sini. Tentu saja, kami dapat mencobanya jika Anda bersikeras. Kalau begitu kita akan seorang pria parubaya bangkit perlahan dari dalam lubang sementara kata-kata ini bergema di udara. Pria parubaya itu memiliki rambut panjang yang menjuntai ke bahu, wajah persegi alis lebat dan mengenakan jubah putih keabu-abuan. Ada rantai yang dibentuk oleh simbol melingkari jubahnya, dan itu mengikat seluruh tubuhnya. Bahkan lehernya dirantai olehnya. Pria parubaya itu bertukar pandang dengan Penatua Mu, dan kemudian keduanya lenyap dengan kecepatan yang tidak bisa dilihat oleh An Nanjing dan Yang Ye dengan jelas. Tapi itu tidak lama sebelum mereka kembali ke tempat mereka berdiri sebelumnya, dan lubang hitam pekat yang lebarnya lebih dari 600 meter telah muncul di hadapan mereka. Itu adalah celah spasial yang telah pecah karena tabrakan yang kuat. Penatua Mu. Yang Ye tiba-tiba menatap Penatua Mu dengan heran karena seluruh tangan kanan Penatua Mu benar-benar hilang. Yin Xuaner menatap pria berjubah abu-abu itu dan berkata, Grand Preceptor, apakah kamu tidak akan membantu? Pria berjubah abu-abu itu mengepalkan tinjunya dengan erat tetapi tidak berbicara. Pria parubaya itu tiba-tiba berkata, mungkin kamu akan bisa melawanku dalam kondisiku saat ini jika kamu berada di puncak. Sayangnya, luka di dalam dirimu belum sembuh total. Kamu bukan tandinganku sekarang. Itu belum tentu demikian. Penatua Mu mengeluarkan perintah di dalam hatinya, dan batu nisan hitam muncul di hadapannya, sudah kubilang. Anda tidak dapat membunuh saya dalam keadaan Anda saat ini. Pria parubaya itu menatap batu nisan untuk beberapa saat sebelum dia mengangguk, itu adalah artefak Dao yang sangat bagus. Tidak heran kamu begitu percaya diri. Dia perlahan-lahan menutup matanya saat dia berbicara, dan kemudian untaian materi energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit dan bumi saat mereka menyapu ke sekitarnya. Dia berkata, bertahun-tahun telah berlalu, jadi saya tidak tahu apakah orang yang saya cari masih hidup. Jika ya, maka Anda semua bisa berterima kasih kepada dewa, tapi jika tidak, maka semua orang di dunia ini akan dimakamkan bersamanya. Tidak lama kemudian pria parubaya itu membuka matanya, dan gumpalan kesedihan melintas di matanya. Setelah itu, kesedihan di matanya berubah menjadi keganasan, dan dia berkata, dia pergi. Saya tidak dapat menemukan auranya. Karena memang seperti itu, maka semua orang di dunia ini bisa mati. Sementara itu, Yang Ye berjalan ke sisi Penatua Mu sementara energinya melonjak ke Stone of Suppression. Batu itu segera memancarkan kekuatan aneh yang menyelimuti pria parubaya itu. Gumpalan kejutan melintas di pria parubaya ketika dia melihat batu penindasan, dan kemudian pandangannya turun ke Yang Ye. Namun, dia benar-benar tercengang saat melihat Yang Ye. Apakah nama keluarga Anda Yang? Yang Ye sedikit tertegun, dan kemudian dia berkata, bagaimana kamu tahu itu? Pria parubaya tidak menjawab Yang Ye, dia hanya menatap lekat-lekat pada Yang Ye. Kegembiraan berangsur-angsur muncul di matanya, tetapi tidak butuh waktu lama untuk kegembiraan itu berubah menjadi kebingungan. Dia berkata, bagaimana mungkin Tuan Muda bisa? Penatua Mu, Yang Ye, dan An Nanjing mengerutkan kening sementara kebingungan juga memenuhi mata mereka. Itu sama untuk pria berjubah abu-abu dan Yin Xuaner yang berdiri jauh. Mata mereka dipenuhi dengan ekspresi bingung. Beberapa saat berlalu sebelum pria parubaya itu tiba-tiba menatap Yang Ye dan berkata, beri aku setetes darahmu. Yang Ye merenung sejenak, dan pada akhirnya dia tidak menolak. Dia menjentikan tetesan darahnya ke pria parubaya itu. Pria parubaya itu menarik napas dalam-dalam setelah dia menatapnya sebentar, dan dia berkata itu memang darah klan Yang. Meskipun ada beberapa jenis darah lain yang bercampur di dalamnya, darah klan Yang masih tersisa. Ketika dia berbicara sampai titik ini, tatapan pria parubaya ke arah Yang Ye menjadi lembut, apakah kamu orang tua masih hidup? Yang Ye mengencangkan cengkeramannya pada sarung kuno itu dan berkata, ibuku sudah pergi. Adapun ayah saya belum pernah bertemu dengannya. Kamu sebenarnya siapa? Pria parubaya itu berkata, nama keluarga saya Lu, dan nama saya terdiri dari satu kata, Yan. Aku adalah hamba ayahmu, dan sekarang aku milikmu juga. Hamba kelopak mata Penatua Mu bergerak-gerak saat mendengar ini.
Bahkan dia tidak bisa menghindari perasaan sangat tercengang sekarang. Sementara itu, ekspresi Yin Xuaner dan pria tua berjubah abu-abu telah berubah secara drastis. Itu terutama terjadi pada pria berjubah abu-abu karena guncangan di dalam hatinya telah meningkat hingga ekstrim. Pelayan seorang ahli yang pernah berada di Saint Realm atau bahkan di atas Saint Realm sebenarnya adalah hamba ayah Yang Ye. Siapa ayahnya? Yang Ye juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka ahli sebelumnya ini akan benar-benar mengenal ayahnya yang belum pernah dia temui, dan dia tidak pernah membayangkan bahwa ahli ini sebenarnya akan menjadi pelayan ayahnya. Kamu mungkin punya banyak pertanyaan, pria parubaya itu berkata, namun, saya tidak akan memberitahu Anda terlalu banyak. Karena itu sama sekali tidak bermanfaat bagi Anda. Anda hanya perlu tahu bahwa ayah Anda dan saya dibuang. Mengenai mengapa kami dibuang, saya tidak dapat memberitahu Anda jawabannya. Katakan padaku apa yang kamu bisa, kata Yang Ye. Pria parubaya itu mengangguk, dan kemudian dia melirik pria berjubah abu-abu dan Yin Xuaner. Keduanya langsung tampak seolah-olah sedang menghadapi musuh yang tangguh. Sementara itu, pria parubaya itu bertanya, apakah mereka temanmu? Yang Ye melirik mereka, lalu berkata, wanita itu, tapi bukan pria. Saya mengerti. Pria parubaya itu akan bertindak ketika pria berjubah abu-abu itu tiba-tiba berkata, Yang Ye, wilayah utaraku bersedia menyerah ke wilayah selatan tanpa syarat. Bunuh dia. Yang Ye tetap tidak tergerak. Pria parubaya itu melirik Yang Ye, dan kemudian dia membuat gerakan meraih ke arah pria berjubah abu-abu itu. Sebuah tangan merobek ruang saat tiba di atas pria berjubah abu-abu itu, dan energi menakutkan yang dikandungnya menyebabkan ruang di sekitar pria berjubah abu-abu itu melengkung. Namun, Yin Xuaner yang berdiri di sisi pria berjubah abu-abu itu tidak terpengaruh sama sekali. Sky Shatter, pria berjubah abu-abu itu meraung marah saat dia mengepalkan tangan kanannya dengan erat, dan kemudian dia menghancurkan tinjunya ke arah tangan. Tinju besar yang lebarnya lebih dari 100 meter melintas dan bertabrakan dengan telapak tangan besar di atasnya. Mereka segera meledak terpisah saat bersentuhan, dan pria berpakaian abu-abu itu meludahkan seteguk darah. Pria parubaya itu berseru dengan terkejut, energi yang bukan milik dunia ini. Sepertinya Anda juga dari luar dunia ini. Dia baru saja akan menyerang lagi ketika pria berjubah abu-abu itu tiba-tiba melepas jubahnya, dan kemudian wajah yang dikenalnya muncul di hadapan Yang Ye. Ekspresi Yang Ye, An Nanjing, dan Elder Mu berubah, dan ada jejak keterkejutan di mata mereka. Kejutan di mata Yin Xuan bahkan lebih besar karena dia tidak membayangkan bahwa pemimpin besar dinasti Sang yang terbentuk akan benar-benar memiliki 3 identitas. Lu Yuanhao. Pria berjubah abu-abu itu adalah gubernur kota-kota domain kuno, Lu Yuanhao. Itu adalah kamu. Yang Ye berbicara dengan suara rendah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Grand Preceptor sebenarnya adalah gubernur kota Lu, ayah Lu Jianyao. Lu Yuanhao tertawa getir. Dia tidak ingin mengungkap identitasnya, tetapi dia akan mati jika tidak. Dia benar-benar tidak akan bisa melarikan diri jika pria parubaya itu bergabung dengan Undertaker, jadi dia tidak punya pilihan selain mengungkap identitasnya. Lu Yuanhao melirik pria parubaya dan Penatua Mu sebelum pandangannya mengarah ke Yang Ye, dan dia berkata, Yang Ye, sudah kubilang sebelumnya, kami bukan musuh. Alasan aku menghentikanmu barusan terutama karena aku takut Kekaisaran Han yang Agung akan membebaskannya. Anda telah menyaksikan kekuatannya juga. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikannya. Yang Ye tetap diam. Lu Yuanhao melanjutkan, tuanmu mengetahui identitas saya. Musuh saya adalah Hallowed Grounds dan bukan Anda. Kita bahkan bisa dikatakan memiliki musuh yang sama. Alasan dia memberikan penjelasan seperti itu adalah karena dia tahu bahwa nasibnya ada di tangan Yang Ye. Biarkan dia hidup. Sementara itu, tetuamu tiba-tiba berkata, satu teman lebih baik dari musuh lainnya. Saya tahu apa yang Anda khawatirkan. Jangan khawatir, dia tidak akan berkolusi dengan Hallowed Grounds. Yang Ye berhenti ragu-ragu ketika mendengar ini, dan dia mengangguk, Gubernur Kota Lu, saya harap Anda mengatakan yang sebenarnya, karena saya tidak ingin bermusuhan dengan Anda demi Jianyao. Begitu dia selesai berbicara, hati Yang Ye terasa jauh lebih rileks karena dunia manusia benar-benar bersatu. Adapun wilayah iblis, klan Samudera. Terutama klan Samudera, tidak ada Half Saint yang melindunginya, jadi tidak perlu khawatir. Yang Ye menahan pikirannya dan menatap Lu Yan. Lu Yan berkata, ayahmu dan aku berasal dari alam semesta yang jauh, dan ada banyak klan di sana.
Di antaranya adalah 8 klan unggulan. Kekuatan mereka berada di luar imajinasi Anda, dan Anda hanya perlu memahami bahwa yang terlemah di antara mereka memiliki setidaknya 3.000 dunia kecil di bawah komando mereka. Kelopak mata Lu Yuanhao berkedut ketika dia mendengar ini, dan dia mengungkapkan keheranan di matanya. Dunia kecil Yang Ye mengerutkan kening karena dia tidak mengerti istilah seperti itu. Ini setara dengan 10 benua yang lebih besar. Lu Yuanhao berbicara dengan ekspresi serius di wajahnya. 10 benua yang mendalam. Yang Ye, tetuamu, dan An Nanjing terkejut. Karena itu adalah 3.000 dunia kecil, dan 1 dunia kecil sebanding dengan 10 benua yang mendalam. Itu benar-benar membuat mereka bertanya-tanya kekuatan macam apa itu. Lu Yan melirik ke arah Lu Yuanhao dan berkata, kamu tahu orang-orang yang suka menentang itu, kan mereka dari salah satu dari 8 klan superior, klan Gu. Ketika dia berbicara sampai titik ini, Lu Yan menaksir Yang Ye dan berkata, kamu benar-benar mengejutkanku karena kamu dapat mencapai pencapaian seperti itu pada usia seperti itu saat tinggal di dunia dengan energi roh yang langka. Ini benar-benar pencapaian yang langka. Namun, itu jauh dari cukup. Yang Ye berkata, saya tidak punya niat untuk ikut campur dalam perselisihan dunia Anda. Kamu masih terlalu muda. Lu Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, di dunia ini, kamu tidak hanya bebas dari masalah karena kamu tidak mencari atau menyinggung siapapun. Belum lagi dunia asal ayahmu dan aku, meskipun kita hanya berbicara tentang dunia ini, kekuatanmu masih terlalu lemah. Energi roh di dunia ini telah mengering sampai di ambang kehancuran. Hanya kematian menanti Anda jika Anda tidak keluar dari dunia ini. Selain itu, orang-orang di atas kita tidak akan mengizinkan kita untuk menuntut di luar sana. Apakah itu tidak mungkin bahkan dengan kekuatanmu, kata Yang Ye dengan suara rendah. Saya sendiri tidak cukup. Lu Yan berkata, mungkin saya bisa mencobanya jika saya bisa memulihkan kekuatan penuh saya. Sayangnya, tidak ada energi valet primordial di sini, jadi saya tidak akan pernah bisa pulih. Quintessence Primordial Energy. Yang Ye menutup matanya sedikit. Dia memiliki Quintessence Primordial Energy, tapi itu tidak banyak. Selain itu, selain beberapa orang yang sangat dia percayai, dia sama sekali tidak akan memberitahu orang lain tentang hal itu sampai dia memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Pagoda primordial terlalu penting dan berharga. Setelah itu terungkap, maka bukan hanya Hallowed Grounds dan para pendahulu pemberontak yang berhenti untuk merebutnya darinya, bahkan para ahli yang merupakan sekutunya ini mungkin akan mengincarnya juga. Pada saat itu, dia tidak akan bisa bertahan meskipun dia memiliki 100 nyawa. Jadi, bukankah itu berarti kita tidak punya pilihan selain menunggu kematian datang? Seorang Nanjing berbicara dengan tiba-tiba. Lu Yan terkekeh dan berkata, tentu saja tidak. Orang mampu melakukan apa saja saat mereka dipaksa terpojok. Ada sosok yang sangat tangguh di antara para Pro-Founders yang menantang. Meskipun mereka tidak berada di Saint Realm sekarang, mereka pernah menjadi ahli di ranah yang bahkan lebih tinggi dari Saint Realm. Jika mereka benar-benar mengabaikan segalanya, maka itu tidak mungkin bagi mereka untuk membunuh ahli Saint Realm saat berada di Half Saint Realm. Para Pro-Founders pemberontak mungkin saja musuh kita juga, kata An Nanjing. Pada akhirnya, Dao Surga dan orang-orang di atas Dao Surga akan menjadi musuh semua orang. Lu Yan menjelaskan, tentu saja, kebiasaan buruk yang mengakar dari manusia membuatnya jadi kita tidak akan pernah bersatu kecuali saat itu adalah saat hidup dan mati. Jadi, tidak mungkin menghindari perkelahian dan pembunuhan satu sama lain. Sementara itu, Lu Yuanhao berkata, kamu benar sekali. Manusia tidak akan pernah bersatu kecuali saat itu adalah saat hidup dan mati. Lu Yan berkata, setiap tempat yang dihuni terkait dengan kepentingan orang lain, dan selalu ada konflik yang menyangkut kepentingan pribadi. Ketika dia berbicara sampai saat ini, dia menatap Yang Ye dan berkata, kamu adalah anggota dari klan Yang. Meskipun Anda hanyalah putra dari keturunan yang dibuang, Anda masih menjadi anggota klan Yang pada akhirnya. Ada beberapa hal yang tidak bisa Anda hindari. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, beberapa hal terlalu jauh. Mari kita bicara tentang masa sekarang. Anda telah memulihkan kebebasan Anda sekarang, jadi apa yang Anda rencanakan setelah ini? Ikuti Anda, tentu saja. Lu Yan menjawab, kaulah satu-satunya kesempatanku untuk kembali ke klan Yang. Yang Ye mengangguk dan berkata, saya tidak tahu apakah saya akan kembali ke klan Yang, tapi memiliki Anda di sisi saya pasti akan sangat bermanfaat bagi saya. Saya akan mengingat kebaikan ini, dan saya pasti akan membalasnya di masa depan.
Lu Yan tersenyum. Dia tidak berpikir Yang Ye bisa membantunya dengan apapun, tapi dia tidak menolaknya. Dia menjentikkan jarinya, dan gulungan yang terbuat dari batu giok terbang ke arah Yang Ye saat dia berkata, menurut konvensi dunia ini adalah teknik surgawi untuk pembudidaya pedang. Ini disebut light speed, dan memiliki 3 tahap. Tahap pertama memungkinkan kecepatan pedang Anda meningkat 5 kali lipat, tahap kedua meningkatkannya 10 kali lipat, dan tahap ketiga meningkatkannya sebanyak 30 kali. Jika Anda dapat mengembangkannya ke tahap ketiga sekarang, bahkan saya tidak akan dapat menghindari serangan Anda. Kekaisaran Han yang agung dihancurkan, dan pasukannya langsung runtuh. Ditambah dengan penyerahan wilayah utara ke wilayah selatan, seluruh dunia manusia di benua itu benar-benar telah bersatu. Keesokan harinya setelah Kekaisaran Han yang agung dihancurkan, klan Samudra dan ras iblis segera mengirim perwakilan untuk menyerah ke wilayah selatan. Jika Lu Yuanhao dan Lu Yan dimasukkan, maka ada 4 orang setengah suci di sisi teritori selatan. 4 half saints cukup untuk memusnahkan baik ras iblis maupun klan Samudra. Jadi, keduanya langsung menyerah. Bagaimanapun, dengan karakter Yang Ye, mereka mungkin akan lenyap dari muka benua jika mereka tidak menyerah. Pada titik ini, seluruh benua benar-benar bersatu. Yang Ye mengunci dirinya di balik pintu tertutup begitu dia kembali ke wilayah selatan, dan dia terus-menerus berlatih light speed yang diberikan Lu Yan kepadanya. Di antara para ahli di bidang kultivasi yang sama dengan yang dia lawan, pedang Yao Ye memiliki kecepatan yang paling menakutkan. Karena bahkan dia tidak bisa menghindarinya dan tidak punya pilihan selain berbenturan langsung. Namun, dia yakin bahwa jika dia mengembangkan light speed ke tahap pertama, maka kecepatan pedangnya akan jauh melampaui pedang Yao Ye. Selain light speed, dia menghabiskan banyak waktu mempelajari alkimia setiap saat. Bagaimanapun, itu terkait dengan nasib gadis kecil, Xiao Qi, jadi dia harus bekerja keras untuk itu. Untungnya, dia mendapatkan sejumlah besar tumbuhan dari kediaman naga putih bertahun-tahun yang lalu. Jadi, materi latihan penyempurnaan pilnya sangat memadai. Setelah masa belajar dan latihan yang melelahkan, Yang Ye akhirnya bisa menyempurnakan pil obat yang disebut pil penyembuhan. Itu adalah pil mortal, dan efeknya sama sekali tidak ajaib. Itu hanya mampu menyembuhkan luka kecil seperti healing talisman. Itulah yang dipikirkan Yang Ye. Namun, Yang Ye terkejut begitu dia menguji efeknya. Bukan hanya Yang Ye yang terkejut, bahkan Penatua Mu dan Lu Yan pun terkejut. Alasan keterkejutan Elder Mu adalah efek dari healing pill. Karena itu sebenarnya bisa mempengaruhinya. Meskipun itu adalah efek yang hampir tak terlihat, itu tetap efektif. Inilah alasan mengapa Yang Ye terkejut. Karena pil penyembuhan hanyalah pil fana, jadi tidak mungkin untuk mempengaruhi half saint. Tapi kebetulan saja. Tidak lama sebelum Yang Ye mengetahuinya. Pil penyembuhan adalah pil fana, dan tidak mungkin untuk menyembuhkan Penatua Mu. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa pil itu bukanlah penyebab dari efek yang dirasakan oleh Penatua Mu, itu adalah energi valet primordial di dalam pil. Yang Ye telah menggunakan energi valet primordial di dalam pagoda ketika dia membuat pil, jadi pil tersebut memiliki energi valet primordial di dalamnya, dan energi valet primordial adalah obat penyembuhan terbaik di seluruh dunia untuk half saints. Namun, itu tidak terlalu efektif karena tidak banyak energi valet primordial di dalam pil. Di sisi lain, Lu Yan terkejut karena Yang Ye sebenarnya tahu bagaimana cara memperbaiki pil. Di dalam ruangan, Lu Yan menatap pil obat di tangannya sebentar sebelum dia menarik napas dalam-dalam, dan kemudian dia menatap Yang Ye dan berkata, kamu tahu bagaimana cara mengolah pil? Yang Ye mengangguk dan berkata, sedikit. Lu Yan mengungkapkan sedikit kegembiraan saat dia berkata, kamu mungkin tidak menyadari betapa pentingnya dan dihormati alkemis. Sederhananya, status alkemis jauh melampaui status kultivator di dunia kita. Bahkan jika Anda tidak memiliki kultivasi apapun sekarang, Anda masih dapat kembali ke klan Yang, dan seluruh klan Yang akan sangat memikirkan Anda. Yang Ye mengerutkan kening dan berkata, ada alkemis di benua dan Hallowed Grounds juga. Gumpalan jijik melintas di mata Lu Yan saat dia berkata, alkemis mereka paling banyak adalah dukun. Alkemis sejati harus memiliki energi mendalam dari 5 elemen. Meskipun energi yang dalam di dalam pil ini telah menyatu ke dalamnya, saya yakin itu adalah energi yang sangat dalam dari 5 elemen. Karena hanya pil yang dimurnikan dengan energi mendalam dari 5 elemen yang memiliki efek seperti itu. Bahkan sejauh aku merindukan mereka sedikit.
Sebenarnya, jika dia menganalisanya dengan hati-hati, maka kekuatan Luyan akan cukup untuk memperhatikan bahwa itu bukan energi yang mendalam dari 5 elemen tetapi energi valet primordial. Namun, dia tidak melakukannya karena dia tidak pernah memikirkan energi valet primordial sama sekali. Tidak ada energi valet primordial di seluruh benua yang mendalam, jadi bagaimana Yang Ye bisa memilikinya? Kelopak mata Yang Ye berkedut saat mendengar Luyan. Untungnya, Luyan mengira itu adalah energi yang sangat besar dari 5 elemen. Bagaimanapun, itu akan menjadi masalah besar jika Luyan mengetahui bahwa itu adalah energi valet primordial. Sepertinya yang terbaik bagi saya untuk tidak mengungkapkan pil ini kepada orang lain di masa mendatang. Yang Ye memutuskan bahwa dia akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak mengungkapkan pil semacam itu di masa depan. Dia lemah sekarang, tapi dia memiliki sesuatu yang didambakan oleh semua ahli di dunia ini. Jadi sekali itu terungkap, maka konsekuensinya tidak terbayangkan. Anda harus kembali ke klan yang sementara itu, Luyan tiba-tiba berkata, untuk mengambil kembali apa yang menjadi hakmu. Yang Ye berkata, milikku. Patriark dari klan yang memiliki 6 putra dan 3 putri. Ayahmu adalah yang termuda di antara mereka. Klan yang memiliki 7.000 dunia kecil di bawah komandonya, dan 1.300 di antaranya berada di bawah komando ayahmu. Namun, kakak laki-laki tertuanya dan 2 orang lainnya bergabung dan bersekongkol melawannya. Tidak hanya semua milik ayahmu diambil kembali oleh klan yang, dia juga hampir lumpuh. Untungnya, bibi Anda memberinya perlindungan secara diam-diam, dan itu memungkinkannya untuk lolos dari malapetaka. Tapi dia masih diusir dari klan yang dan terlempar ke dalam arus ruang yang kacau. Kita bisa bicara tentang kembali di masa depan. Masalah penting yang ada adalah bagaimana kita harus bertahan hidup, kata Yang Ye. Dia tidak memiliki rasa pengenalan terhadap tempat itu, tetapi dia harus pergi ke sana. Karena sangat mungkin Xiao Qi berasal dari dunia yang sama dengan Luyan. Luyan melirik Yang Ye, dan kemudian berkata, baiklah, kita akan membicarakannya nanti. Bagaimana budidaya Lightspeed Anda? Yang Ye menjawab, saya telah mencapai beberapa pemahaman, tetapi masih ada beberapa hal yang saya tidak mengerti. Luyan berkata, ceritakan padaku. Yang Ye sangat senang karena dia tahu bahwa Luyan bermaksud untuk memberinya bimbingan, dan dia buru-buru menjelaskan pertanyaan di dalam hatinya. Setelah itu, dia mulai berlatih Lightspeed dan Heaven Ren setiap hari, dan dia bisa dikatakan maju dengan pesat di bawah bimbingan Luyan. 1 bulan kemudian, Yang Ye telah mencapai tahap pertama dari Lightspeed, dan dia bisa tumpang tindih dengan 7 Heaven Ren sekaligus. Jika dia bisa mengejutkan musuhnya dengan serangan yang membawa 7 Heaven Rens yang tumpang tindih yang ditingkatkan oleh tahap ketiga serangan kritis dan tahap pertama dari Lightspeed, maka Yang Ye yakin dengan kemampuannya untuk langsung memusnahkan kerajaan raja peringkat ke-9. Ahli. Dia bahkan percaya diri untuk menghadapi ahli peringkat 1 di peringkat suci yang dia temui hari itu, Nether Maiden. Sayangnya, dia masih di Exalt Realm. Menurut Luyan, dia telah tiba di depan penghalang, dan kunci untuk mengatasi penghalang bukanlah budidaya yang terus-menerus dan hiruk-pikuk tetapi pemahaman dan faktor kritis. Selama dia mendapatkannya, maka kemajuannya ke alam raja akan datang secara alami. Karena dia berada di batas alam agung sekarang. Yang Ye tidak melanjutkan kultivasinya yang melelahkan karena sudah waktunya untuk bertemu Qin Bufan. Sudah waktunya untuk pergi ke Hallowed Grounds. Apakah kamu benar-benar tidak akan membawa siapapun bersamamu? Ding Xiaoyao menatap Yang Ye saat mereka berdiri di luar kota domain kuno. Xiao Yuxi, An Nanjing, Su Qingqi, dan yang lainnya berdiri di sampingnya. Yang Ye melirik mereka dan berkata, saya tidak pergi ke sana untuk melihat-lihat, atau pergi ke sana untuk membunuh. Jadi, lebih sedikit lebih baik. Selain itu, saya hanya akan merasa nyaman jika Anda semua tinggal di wilayah selatan dan dilindungi oleh penatuamu, Senior Lu, dan yang lainnya. Mengapa tepatnya Anda pergi ke Hallowed Grounds? Tanya Ding Xiaoyao dengan suara rendah. Yang Ye menjawab, untuk mendapatkan sesuatu. Jadi, kalian semua tidak perlu khawatir. Bagaimana mungkin kita tidak? Qin Siwei berbicara dengan tiba-tiba, karaktermu terlalu ekstrim, dan kamu bertarung bahkan dalam konflik sekecil apapun. Anda pasti akan membuat keributan besar saat tiba di sana. Ding Xiaoyao juga berbicara, kamu harus mengubah karaktermu. Ada banyak kesempatan di mana menjadi sedikit fleksibel tidak akan membuat Anda kehilangan apapun. Terutama saat Anda berada di Hallowed Grounds.
Ada ahli yang tak terhitung jumlahnya di sana, jadi Anda tidak bisa melakukan sesuka Anda. Memahami. Lakukan demi kita pikirkan tentang kami dan pikirkan tentang Nian Sui sebelum Anda melakukan apapun, kata Su Qingqi. Meskipun yang lain tidak mengatakan apa-apa, tatapan mereka mengatakan kepadanya bahwa mereka memiliki pikiran yang sama. Yang Ye tertawa getir dan berkata, kalian semua membuatnya tampak seperti aku suka membuat masalah. Ya dewa, saya selalu bersikap rendah hati, dan saya tidak pernah menyinggung siapapun jika mereka tidak menyinggung saya lebih dulu. Kata-kata Yang Ye membuat mereka memelototinya, dan dia buru-buru menjamin bahwa dia tidak akan menimbulkan masalah. Ding Xiaoyao membalik telapak tangannya, dan sebuah cincin muncul di sana. Dia berkata, ada 100 pedang daorang di dalam sini. Kami mendapatkannya dari pencarian kami atas perbendaharaan kerajaan Han yang agung. Meskipun Anda seharusnya tidak menimbulkan masalah di Hallowed Grounds, jangan diganggu oleh orang lain juga. Kalau tidak, ada banyak di sini yang akan mati karena kesakitan dan kesedihan. Herbie, apakah kamu tidak akan merasa sedih juga? Qin Siwei melirik Yang Ye dan berkata, bagaimanapun orang ini memiliki beberapa istri sekarang, jadi tidak akan membuat perbedaan besar bahkan jika kamu bergabung dengan kami. Menurutku, kalian berdua harus membuatnya resmi sebelum dia pergi ke Hallowed Grounds. Ding Xiaoyao melirik Yang Ye dengan acuh tak acuh dan berkata, pergilah dan manjakan dia. Anda akan menyesal. Cepat atau lambat. Sudut mulut Yang Ye bergerak-gerak sedikit, dan kemudian dia menatap tajam ke arah Qin Siwei sebelum dia mengambil cincin itu. Setelah itu, dia berjalan mendekati Qin Siwei, memeluknya, mencium keningnya, dan berkata, dengarkan Xiaoyao dan Biru setelah aku meninggalkan benua. Jangan menentang keputusan mereka, oke? Apa aku tampak begitu cuek padamu? Qin Siwei memutar matanya ke arahnya. Yang Ye melirik Su Qingqi, Xiao Yuxi, An Biru, dan An Nanjing sebelum dia berkata, jangan khawatirkan aku. Aku memiliki Stone of Suppression, jadi meskipun aku tidak bisa melawan Half Science, aku masih bisa kabur. Saya bukan orang bodoh, jadi saya tidak akan bertarung dalam pertarungan yang saya tahu tidak bisa saya menangkan. Kami akan menunggu Anda kembali, kata Su Qingqi. Seorang biru ragu-ragu sedikit sebelum berkata, hati-hati dan ingatlah untuk tidak bertindak secara impulsif. Xiao Yuxi menatap mata Yang Ye dan berkata, jika kamu tidak kembali, maka aku akan pergi ke Hallowed Grounds untuk mencarimu, jika kamu mati di Hallowed Grounds, maka aku akan menemanimu juga. Yang Ye mengangguk, lalu menatap An Nanjing. Dia terdiam beberapa saat sebelum berkata, aku akan membalas dendam jika kamu tidak kembali. Yang Ye tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia berjalan ke An Nanjing dan menariknya ke dalam pelukannya. Sosoknya yang halus menegang sedikit, dan sepertinya dia telah membatu. Yang Ye mengusap kuncir kudanya dengan lembut dan berkata, aku pasti akan berada di Monarch Realm saat aku kembali. Saya harap Anda juga akan berada di alam raja. Segera setelah dia selesai berbicara, dia melepaskannya dari pelukannya, dan kemudian dia berbalik dan berubah menjadi sinar cahaya hitam yang menghilang di depan mata mereka. Lama berlalu sebelum akhirnya mereka berbalik. Yang Ye berdiri di atas pedang saat dia menembak ke arah laut selatan dengan kecepatan yang sangat cepat. Bulu ungu ada di bahunya sementara Lei Lin yang memegang buah roh dengan kedua tangan berdiri di depannya. Dia tidak ingin membawa mereka juga. Namun, dia tidak punya pilihan lain karena mereka bersikeras untuk datang. Terutama bulu ungu. Dia benar-benar tidak berdaya jika dia bersikeras untuk datang. Karena matanya langsung berkaca-kaca ketika dia mencoba menolak, jadi dia tidak punya pilihan selain membawanya. Adapun Lei Lin, Yang Ye memperhatikan bahwa Lei Lin tidak dekat dengan orang lain selain dia dan bulu ungu. Lebih tepatnya, dia sangat memusuhi manusia. Jadi, dia tidak punya pilihan lain selain membawanya karena dia tidak akan mendengarkan siapapun kecuali dia dan Cerpelai Ungu. Selain itu, dia hanya akan menahan diri dan tidak menyerang orang lain sesuka hati jika mereka berada di sisinya. Yang Ye mengusap kepala Lei Lin, dan kemudian matanya tiba-tiba sedikit menyipit saat dia berkata, mengapa bersembunyi jika kamu di sini? Segera setelah dia selesai berbicara, busur cahaya muncul lebih dari 30 meter di sebelah kanannya, dan itu terbang di sampingnya. Kamu benar-benar berniat untuk pergi ke Hallowed Grounds? Suara Qin Bufan bergema dari dalam busur cahaya. Bagaimana menurut Anda? Yang Ye menjawab dengan sebuah pertanyaan. Qin Bufan berkata, setengah orang suci dari perkemahan suci akan segera menyadarimu begitu kamu memasuki Hallowed Grounds.
Tunggu, aku sebenarnya tidak bisa merasakan auramu. Seorang ahli membantu Anda menyembunyikan aura Anda. Yang Ye secara alami tidak cukup bodoh untuk pergi ke Hallowed Grounds. Lelucon apa, meskipun dia memiliki Stone of Suppression, dan kekuatannya telah meningkat pesat, dia tidak berpikir bahwa dia bisa melawan seluruh Hallowed Grounds sendirian, belum lagi hal lain, hanya satu Half Saint yang akan membuatnya pusing. Jadi, dia secara khusus mencari bimbingan dari Lu Yan. Untungnya, Lu Yan bisa menyembunyikan auranya, dan itu memungkinkan dia untuk menyelamatkan sejumlah besar masalah. Meskipun auramu telah disembunyikan, kamu harus sadar bahwa seluruh dunia akan menjadi musuhmu setelah kamu terekspos di Hallowed Grounds. Pada saat itu, kamu akan mati dengan kematian tanpa kerikil, kata Qin Bufan dengan suara rendah. Yang Ye melirik Qin Bufan dan berkata, jika saya seperti Anda dan tidak bisa dibunuh, maka saya akan menyerang Hallowed Grounds sejak lama. Sebenarnya, saya sangat bingung. Kalian para Pro-Founders pemberontak memiliki kekuatan yang luar biasa bertahun-tahun yang lalu, dan kalian semua bahkan tidak bisa dibunuh. Tapi kenapa kalian semua kalah dengan sangat menyedihkan? Arogansi kami adalah penyebab kekalahan kami, Qin Bufan berbicara dengan suara yang dalam. Dahulu kala kami masih sangat bersatu saat melakukan perjalanan melalui luar angkasa. Tapi begitu kami tiba di wilayah ini, kami mulai bersekongkol melawan satu sama lain dan membunuh satu sama lain demi kepentingan kami sendiri. Tentu saja, kami juga sangat meremehkan para ahli di wilayah ini. Meskipun para ahli di sini lebih rendah dari para ahli di dunia kita, mereka tidak bisa dianggap lemah. Ditambah dengan fakta bahwa mereka mengumpulkan semua kekuatan yang bisa mereka kumpulkan, dan kami saling membunuh. Kami kalah pada akhirnya. Yang Ye berkata, jika semua Pro-Founders pemberontak melarikan diri dari segel, apakah pasukan mereka akan cukup untuk menghancurkan seluruh benua? Tidak, Qin Bufan menjelaskan, kami telah disegel selama 100.000 tahun, dan ditambah dengan kurangnya energi ungu, kekuatan kami telah sangat menurun. Selain itu, Hallowed Grounds pasti telah dipersiapkan selama 100.000 tahun terakhir, dan itu juga alasan mengapa mereka tidak cemas bahkan ketika mereka dengan jelas menyadari bahwa kita akan keluar dari segel. Saya paling khawatir tentang orang-orang dari surga luar. Alasan Hallowed Grounds bisa tetap tenang dan percaya diri mungkin karena mereka telah menerima bantuan dari surga luar. Bisakah para ahli dari surga luar turun ke dunia ini? Yang Ye mengerutkan kening. Jika para ahli dari surga luar datang ke sini, maka bahkan pasukan gabungan dari benua dan para ahli yang menantang tidak akan cukup untuk menangani mereka bagaimanapun, jarak antara ahli Saint Realm dan ahli Half Saint Realm tidak kecil. Tidak, dan mereka juga tidak akan berani, Qin Bufan menjelaskan, saya akan bisa langsung naik ke Saint Realm jika ahli Saint Realm lain turun ke dunia ini. Selain itu, setidaknya 20 lebih dari para Pro-Founders pemberontak yang disegel di Hallowed Grounds mampu secara instan mencapai Saint Realm juga. Setelah kita semua mencapai alam suci, maka kita akan mampu menggabungkan kekuatan untuk memusnahkan jalan surgawi dunia ini. Pada waktu itu, Hehehe. karena mereka tidak dapat mengirim ahli Saint Realm ke sini, lalu bagaimana mereka akan membantu Hallowed Grounds? Yang Ye mengerutkan kening. Saya tidak tahu, Qin Bufan berkata, tapi jika mereka tidak menerima bantuan dari surga luar, maka kekuatan Hallowed Grounds saja tidak cukup untuk menghentikan kita. Singkatnya, pasti akan ada perang antara kami dan Hallowed Grounds di masa depan. Hei, sisi mana yang akan kamu ambil ketika saatnya tiba? Saat ini, kekuatan-kekuatan di benua yang mendalam tidak bisa diremehkan sama sekali. Karena ia memiliki 4 Half Saint, dan bahkan ada 2 yang bisa melawan banyak Half Saint sendirian. Jadi, kedudukan benua itu sangat penting. Yang Ye mengusap kepala Lei Lin dan berkata, pertama, permusuhan antara saya dan Hallowed Grounds jelas tidak dapat didamaikan. Jadi, pasti akan ada pertengkaran di antara kita. Adapun Anda, para pendeta yang pemberontak, saya tidak punya niat untuk menjadi musuh dengan Anda semua. Namun, saya telah menyaksikan betapa sombong dan sombongnya Anda semua. Jadi, bahkan jika aku tidak bertindak melawan kalian semua, itu tidak berarti bahwa semua Pro-Founders yang menentang tidak akan bertindak melawanku. Jadi, mungkin ada pertarungan antara aku dan para Pro-Founders pemberontak juga. Qin Bufan terdiam beberapa saat dan berkata, tak perlu dikatakan, kemungkinan itu sangat tinggi. Beberapa dari orang yang disegel itu benar-benar orang gila. Mereka pasti berniat untuk menghancurkan dunia ini untuk melampiaskan kebencian yang telah mereka kumpulkan selama 100.000 tahun.
Dengan kata lain, mereka mungkin akan membunuh siapa saja yang mereka lihat di sini. Yang Ye berkata dengan datar, itu tidak masalah bagiku. Bagaimanapun, saya bisa membunuh mereka. Qin Bufan tidak bisa berkata-kata. Keheningan singkat terjadi sebelum Qin Bufan bertanya, saya sangat penasaran. Apa sebenarnya yang kau lakukan pada pria berpakaian hitam sebelumnya? Dia sangat ragu bahwa Yang Ye telah membunuh orang yang sangat menentang itu. Karena itu benar-benar mustahil. Kenapa aku berbohong padamu? Yang Ye berbicara dengan datar, mari kita kembali ke topik. Apakah Anda akan memulai pembantaian atau bersembunyi setelah kita tiba di Halloween Grounds? Bersembunyi, tentu saja Qin Bufan menjawab, kekuatanku cukup untuk membunuh banyak ahli di Halloween Grounds, tapi tidak butuh waktu lama sebelum akulah yang dibantai. Jadi, saya tidak punya pilihan selain menyembunyikan diri dan merencanakan semuanya perlahan. Bagaimana dengan Anda? Jangan beritahu saya bahwa Anda berniat memulai pembantaian setelah tiba di sana. Jika seperti itu, aku akan mengubur mayatmu dan menuliskan kata-kata kekaguman di kuburanmu. Hanya seorang idiot yang akan melakukan itu, kata Yang Ye. Haha. Qin Bufan tertawa terbahak-bahak, lalu tiba-tiba dia berkata, kami di sini. Hehe, jaga dirimu nanti. Apakah ada ahli dari Halloween Grounds yang menjaga pintu masuk? Tanya Yang Ye. Tidak, tapi ada penjaga di sisi Halloween Grounds. Seberapa kuat? Tidak terlalu. Itu hanya half saint. Oke, terima kasih Kak.